Bagaimana menghadapi anak yang temperamental? Sering marah anaknya. Belajar dari siapa dia nih, Bu? Ini belajar dari siapa ini anak suka marah kayak gini? Normalnya nggak seperti itu ya, Pak. Ada faktor-faktor luar itu ya, hingga membuat anak-anak itu menyimpang dari fitrahnya. Bisa karena faktor tontonan. Itu paling besar itu. Karena manusia belajar dari apa yang dilihat, Pak. Hati-hati dengan tontonan. Hal semacam ini itu enggak terjadi secara dadakan, tiba-tiba anak itu marah-marah, enggak. Pasti ada sebabnya. Pertama adalah karena tontonan, apa yang dilihat. Tontonan ini, ya hati-hati. Jangan-jangan dia nonton ayah dan ibunya. Bahwa sifat ini dia dapatkan, kebiasaan ini dia dapatkan hasil melihat ayah dan ibunya. Mungkin ayah ibunya nggak marah sama dia, tapi ayah ibunya ini suami istri suka saling marah satu sama lain, ditonton sama anak. Ya nular, Pak. Apalagi anak itu kan peniru ulung. Dan sifat manusia itu adalah latah. Otak anak-anak programnya adalah latah, Pak. Meniru itu otak anak, karena dia belum bisa menalar. Ya, otak anak kerjanya masih meniru, Pak. Mayoritas aktivitas otak anak itu adalah meniru, bukan menalar. Nanti setelah otaknya sempurna, dia akan memiliki kemampuan untuk menalar. Tapi masih bocah, aktivitas otak yang paling dominan itu adalah meniru. Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang dilihat oleh anak di rumah. Maka disebutkan bahwa yang namanya pendidikan itu identik dengan keteladanan, yaitu apa yang kita tampilkan ke depan anak-anak kita. Maka itu yang pertama, tontonan. Yang paling buruk adalah yang dia tonton adalah ayah dan ibunya sendiri. Oh, Ustadz, saya nggak pernah marahi anak. Iya, tapi kita mempertontonkan marah kita kepada pasangan hidup kita di depan anak. Anak ngelihat, oh asik juga marah ya. Kayaknya keren ini. Ditiru sama anak itu. Apalagi anak ini yang memang ya kita katakan suka dimarahi sama orang tuanya. Akhirnya gimana? Ya dia jadi temperamental juga, dia tiru juga. Nah, sehingga ada satu keluarga itu tradisinya saling marah satu sama lainnya. Itu yang paling buruk yang sudah kita singgung sebelumnya. Marah jadi tradisi keluarga, bayangkan itu. Ayah memarahi ibu, ibu memarahi ayah, suami marahi istri, istri marahi suami, orang tua, ayah marahi anak, anak marahi ayah. Sudah kacau itu. Nggak ada nilai edukasi di dalam rumah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, yang kedua, tontonan dari luar, yaitu apa? Apa yang dilihatnya mungkin di YouTube, apa yang dia saksikan di game-game yang menampilkan amarah, kan begitu ya. Game-game kekerasan itu, Pak, rata-rata mengajarkan anak untuk mudah marah. Hati-hati, Pak. Lihat jurnalnya itu, ada itu. Salah satu dampak buruk game-game kekerasan itu adalah membuat jiwa anak menjadi temperamental. Hati-hati dengan game. Game perang-perangan kan gitu ya. Kayaknya keren gitu. Padahal itu kan mengajari emosi gitu. Berapa banyak orang tuh yang membiarkan anaknya main-main seperti itu. Itu game. Tontonan juga. Yang ditonton sinetron-sinetron yang ya, memang menampilkan marah itu. Karena coba lihat cerita sinetron itu, kalau nggak ada marahnya, itu macam makanan sayur nggak dikasih garam, Mbak, betul nggak?
Hingga ada istilah namanya peran antagonis kan gitu ya. Ya, untuk menampilkan amarah di situ, betul kan? Itu ini tonton. Ya rata-rata film itu kan menampilkan sisi apa? Emosi. Kalau tanpa emosi nggak seru. Begitu. Apapun ceritanya, Pak. Mau cerita perang, mau cerita drama, mau cerita apa gitu, pasti ada sisi apa? Emosi. Itu diajarin emosi memang. Tontonan, hati-hati. Atau yang dia lihat adalah lingkungannya. Enggak dari orang tua, enggak dari tontonan, tapi apa? Dari kakek neneknya, paman bibinya, tetangganya. Atau lingkungan sekolah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ya nggak mungkin ini terjadi begitu saja. Pasti ada sebab-sebabnya. Ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal tadi ya. Ya, faktor internal dalam rumah atau dari luar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Taib.